Bismillahirrahmanirrahim. Tersingkapnya betis bidadari. Pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid yang berumur kurang lebih 35 tahun, namun belum juga menikah. Dia tinggal di Sufah atau teras Masjid Nabawi. Ketika sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan mengucapkan salam. Zahid kaget bercampur kebahagiaan. Dia adalah Rasulullah dan beliau menyalaminya, dan dia menjawabnya agak tergugup. "Wahai saudaraku Zahid," kata Rasulullah, "selama ini aku melihat engkau sendiri saja. Allah dan Rasulnya bersamaku. Adakah yang lebih baik dari keduanya ya Rasulullah?" kata Zahid, sambil tertunduk tak kuasa melihat karismatik wajah beliau. "Maksudku, kenapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah?" tanya Rasulullah SAW. Zaid menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan wajahku pun tak tampan, dan aku hanya memiliki beberapa dirham saja. Siapa yang mau menikah denganku ya Rasulullah?" "Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," kata Rasulullah SAW sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk menulis surat yang isinya adalah Rasulullah melamar wanita bernama Zulfah binti Sa'id, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal berparas jelita. Setelah surat itu selesai ditulis, maka Rasulullah menyerahkan surat tersebut kepada Zahid dan memerintahkannya supaya segera menemui Sa'id di rumahnya dan menyerahkan surat Rasulullah SAW tersebut kepadanya. Disebabkan di rumah Sa'id sedang ada tamu dan dia merasa malu, maka Zahid setelah memberikan salam langsung menyerahkan surat Rasulullah tersebut dan diterima di depan rumah Sa'id. "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia, diberikan untukmu saudaraku." Sa'id menjawab, "Wah, ini adalah suatu kehormatan buatku." Lalu surat itu dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Sa'id agak terperanjat karena tradisi Arab, perkawinan yang selama ini biasanya seorang bangsawan harus nikah dengan keturunan bangsawan dan yang kaya menikah dengan yang kaya pula. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, benarkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Dalam suasana yang seperti itu, Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa engkau sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilakan masuk dulu?" "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau, supaya engkau menjadi istrinya," kata ayahnya. Di saat Zulfah melihat Zahid, dia menangis sambil berkata, "Wahai ayah, begitu banyak pemuda yang tampan dan kaya raya yang pantas menikahiku. Dan kenapa saya hendak menikah dengannya, ayah?" Zulfah merasa dirinya terhina. Maka Sa'id berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Maka sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamarannya untukmu ditolak oleh puteriku." Mendengar nama Rasulullah SAW disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan mengusap air matanya, kemudian bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa engkau membawa-bawa Rasulullah dalam urusan ini?" Akhirnya Sa'id berkata, "Sebenarnya yang melamarmu adalah Rasulullah untuk dinikahkan dengannya." Zulfah kaget kemudian beristighfar beberapa kali. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim."
Ia menyesal atas kelancangan perbuatannya itu. Seketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini adalah Rasulullah? Jika benar Rasulullah yang melamarku untuknya, maka nikahkan aku dengan pemuda tersebut. Tidakkah engkau mendengar firman Allah? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diminta Allah dan Rasul-Nya agar Rasul yang mengadili mengambil keputusan di antara mereka, ucapan yang muncul hanyalah kami mendengar dan kami patuh. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Zaid pada hari itu merasa jiwanya melayang-layang ke angkasa, dan baru kali ini merasakan bahagia yang tiada taranya, dan segera melangkah pulang. Sampai di masjid ia bersujud syukur. Rasulullah yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zaid yang berbeda dari biasanya. "Bagaimana Zaid?" "Alhamdulillah, lamarannya diterima ya Rasulullah," jawab Zaid. "Apakah sudah ada persiapan?" Zaid menundukkan kepala sambil berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa." Akhirnya Rasulullah menyuruh pergi ke beberapa sahabat untuk membantunya mendapatkan uang untuk menikah. "Pernikahanmu telah ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta Abu Bakar."